Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang cendekiawan yang ramah dan bijaksana. Setiap hari akan selalu ada orang-orang yang datang padanya untuk meminta solusi dari berbagai permasalahan, mulai dari masalah kecil sampai masalah besar. Cendekiawan itu tidak pernah lelah memberikan nasihatnya pada penduduk desa yang selalu datang padanya untuk mengadukan nasib mereka. Di antara semua permasalahan yang ada, hampir semua merupakan keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus terjadi berulang-ulang. Selalu saja ada warga desa yang datang kepadanya untuk mengeluh, dan nasihat yang disampaikan cendekiawan itu seperti tiada artinya untuk mereka, karena mereka selalu saja kembali untuk mengeluh dengan keluhan yang sama berkali-kali, hingga membuat cendekiawan itu kewalahan. Hingga akhirnya cendekiawan itu pun memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan. Ia pun mulai mengumpulkan semua orang-orang di desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal dengan lelucon yang diceritakan cendekiawan tersebut. Saat cerita berakhir, cendekiawan itu mengabari orang-orang yang hadir untuk datang kembali esok hari di tempat yang sama, karena dia akan kembali menceritakan leluconnya. Hari kedua, orang-orang berkumpul lebih awal dan lebih ramai dari hari pertama. Mereka begitu bersemangat untuk mendengarkan lelucon cendekiawan itu. Lalu cendekiawan itu pun mulai bercerita tentang lelucon yang sama yang diceritakan kemarin. Beberapa orang yang sudah mendengar tampak kecewa, tapi mereka tetap tertawa terbahak-bahak. Apalagi beberapa orang yang tidak hadir kemarin, begitu menanti lelucon cendekiawan itu. Dan saat cerita berakhir, cendekiawan itu memberitahukan penduduk desa untuk hadir lagi esok hari, karena ia akan kembali dengan leluconnya. Hari berlalu, penduduk desa telah berkumpul dengan semangat menanti sang cendekiawan dengan lelucon barunya. Cendekiawan itu pun kembali. Ia mulai menceritakan lelucon yang sama seperti hari lalu. Penduduk desa terlihat begitu kecewa. Raut wajah mereka menunjukkan rasa heran yang amat besar kepada cendekiawan itu. Namun mereka menelan kekecewaan mereka dengan tetap mendengarkan lelucon yang sama dari cendekiawan itu, dan seperti sebelumnya, cendekiawan itu kembali mengingatkan penduduk desa untuk kembali datang esok hari. Keesokan harinya, penduduk desa telah berkumpul. Mereka berdiskusi apakah sang cendekiawan akan menceritakan lelucon yang sama atau tidak. Ketika mereka sedang terlibat diskusi, cendekiawan itu pun datang. Ketika ia mulai menceritakan leluconnya, penduduk desa dibuat kecewa dengan lelucon yang sama. Respons yang diberikan oleh penduduk desa begitu berbeda dari beberapa hari sebelumnya. Mereka tidak lagi tertawa terpingkal-pingkal, mereka malah merasa bosan mendengarkan lelucon cendekiawan itu. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Apakah dia tidak memiliki lelucon yang lain untuk diceritakan? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama yang dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan itu tersenyum, lalu menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama, tetap saja bisa membuat kalian menangis berkali-kali. Penduduk desa pun terdiam dengan ucapan cendekiawan tersebut. Mereka merenungi ucapan cendekiawan itu di dalam hati mereka, dan mereka membenarkan ucapan itu. Mereka pun menyadari maksud dari lelucon yang sama yang diceritakan berulang-ulang oleh cendekiawan itu. Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar.
Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh dan mengeluh tanpa ada tindakan. Mereka akhirnya meminta maaf dengan tulus dan juga berterima kasih kepada cendekiawan itu. Nah, pelajaran moral apakah yang bisa kita ambil dari sepenggal kisah tersebut? Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin, kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Lihatlah di sekeliling kita, berapa banyak dari kita yang hidup dalam keluhan. Orang tua yang mengeluh, teman yang mengeluh, pasangan yang mengeluh, dan kita pun mengeluh, hingga anak kita pun mengeluh. Ayo kawan, mari putuskan rantai mengeluh. Mari berusaha untuk menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Jangan mengeluh. Ayo, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari sebuah masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami, tanpa memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya. Semoga bermanfaat, dan terima kasih.